Selamat datang di Lebaran 2025. Tapi tunggu dulu, apa iya ini masih bisa dibilang selamat? Karena yang kita lihat, rasanya kayak tai kucing. Sepi, sendu, dan nyaris nggak ada gregetnya. Mal-mal kosong, pasar tradisional adem ayem, bahkan tukang cilok di pinggir jalan bilang, Lebaran tahun ini. Bangsat bang, sepi banget. Biasanya, Lebaran itu identik dengan tawa, belanja, dan ramai-ramai mudik. Tapi sekarang, rakyat lebih milih diem di rumah. Bukan karena lagi hemat, tapi karena dompet mereka udah kering kerontang. Ludes. Nggak bersisa. Punya duit 100.000 aja udah mikir 2 kali mau dipakai buat beli bensin atau beras. Angka, angka, angka. Tapi rakyat makin sengsara. Oke, mari bicara pakai data, biar nggak dibilang halu. Bank Indonesia bilang, perputaran uang Lebaran 2025 anjlok drastis. Dari 260 triliun rupiah tahun lalu, sekarang nyaris nggak sampai 200 triliun rupiah. Anjlok gila-gilaan. Tapi pemerintah masih senyum manis di konferensi pers. Ekonomi tetap tumbuh, katanya. Brengsek, itu pertumbuhan buat siapa? Rakyat kecil nggak ngerasain apa-apa kecuali tekanan hidup yang makin mencekik. Mereka bangga bilang kita on track. On track apanya? Kalau rakyat susah makan, dagangan nggak laku, anak-anak sekolah makan mie instan 3 kali sehari, itu bukan on track. Itu KACAU. Harga naik, penghasilan nggak gerak. Siapa yang goblok? Harga cabai naik, beras gila-gilaan, minyak goreng masih drama. Tapi penghasilan masih segitu-segitu aja. Bahkan banyak yang bilang, THR cuma numpang lewat bang. Gaji masuk tanggal 25, tanggal 26, udah tinggal 15.000 rupiah. Gimana nggak gila? Lucunya, di atas sana masih sibuk pidato. Kita akan bantu rakyat kecil. Bantu tai kucing. Bantunya lewat TikTok mungkin? Karena kenyataannya, rakyat disuruh ngatur hidup dari subsidi yang makin dipreteli dan pajak yang makin kejam. Coba deh, tanyain pedagang gorengan, buruh pabrik, atau ojek online, hidup lu makin enak nggak? Mereka bakal jawab, enak pala lu bang, makin sengsara ini hidup. UMKM mati pelan-pelan, tapi penguasa tetap pesta. UMKM itu katanya tulang punggung ekonomi. Tapi coba tengok sekarang. Pedagang kaki lima, gulung tikar, toko kelontong, sepi pembeli, warung nasi, tutup lebih awal karena nggak balik modal. Sementara itu, perusahaan besar tetap cuan, tetap pesta, tetap naik sahamnya. Yang kecil disuruh bertahan sendiri. Ya mana bisa bangsat. Banyak pelaku usaha kecil ngomong, gue jualan dari pagi sampai malam, laku cuma 3 biji. Dulu bisa nyetor 200.000 rupiah sehari, sekarang 50.000 rupiah aja syukur. Ini bukan lebay, ini kenyataan. Dan yang paling brengsek, negara cuma bilang, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih? Emang rakyat lo suruh kerja bakti? Pemerintah ngapain? Kampanye. Jawaban singkatnya, kampanye. Di saat rakyat jungkir balik nyari duit buat makan, pejabat-pejabat itu ngapain? Keliling, selfie, pencitraan, kampanye terselubung. Ada yang bagi-bagi sembako, ada yang pura-pura naik motor ke pasar. Padahal sebelumnya nggak pernah injek pasar. Pemerintah bilang ekonomi kita kuat, tahan guncangan. Lah, kuat dari mana? Kalau Lebaran aja sepi, yang seharusnya jadi momen konsumsi tertinggi, itu tandanya ekonomi lagi sekarat. Tapi yang di atas masih joget TikTok, senyum sana-sini, seolah-olah nggak ada apa-apa. Brengsek bener. Apa mereka pikir rakyat ini goblok semua? Nggak bisa lihat mana yang bener, mana yang pencitraan murahan. Ketimpangan struktural, ketidakadilan yang makin muntahin. Mau tahu kenapa krisis ini makin parah? Karena sistemnya udah bobrok dari akar. Negara ini dibangun buat mereka yang kaya, punya koneksi, dan dekat kekuasaan. Yang rakyat kecil, disuruh bertahan, disuruh sabar, disuruh ngalah. Kalau nggak kuat, ya minggir. Pajak buat rakyat kecil makin ditekan. Tapi pengemplang pajak kelas kakap masih bisa senyum lebar. Koruptor bisa bebas, pelanggar HAM bisa nyalon, dan anak pejabat bisa party. Sementara anak sopir ojek online disuruh ikut pelatihan prakerja. Persetan dengan janji manis. Kita butuh keadilan, bukan kata-kata manis yang keluar dari mulut brengsek yang hidup dari uang rakyat. Rakyat udah muak, jangan sampai meledak. Lebaran ini bukan sekadar momen gagal konsumsi.
Ini alarm, tanda bahaya. Karena kalau di momen paling sakral sekalipun rakyat nggak bisa tersenyum, itu artinya negeri ini lagi tenggelam dalam krisis yang lebih dalam dari angka-angka statistik. Rakyat udah muak, udah capek, udah lelah dibohongi, dikhianati, dan disuruh maklum terus-terusan. Kalau pemerintah masih terus main drama, rakyat bisa kehilangan sabar. Dan kalau itu terjadi, semua bisa meledak. Karena orang lapar bukan cuma bahaya, tapi juga berani. Jadi sebelum semua terlambat, dengerin rakyatmu. Hentikan pencitraan. Turun ke bawah. Lihat kenyataan. Atau nanti kalian akan dipaksa dengan cara yang tidak kalian sukai. Sebarkan video ini. Biar mereka yang hidup enak di atas tahu bahwa suara rakyat bukan cuma keluhan, tapi peringatan. Kalau mereka nggak berubah, kita yang akan berubah nasib kita sendiri. Dengan cara kita sendiri. Dan jangan bilang kita nggak pernah ngasih peringatan.